Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran online pendidikan agama Islam untuk pertemuan yang ke-14. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang sifat jujur ya. Tetapi sebelum Ustazah menjelaskan materi, ada baiknya kalian belum like video Ustazah ya, yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar channel YouTube Ustazah terus berkembang dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya bagi yang udah like dan subscribe. Nah, sekarang kita masuk dengan materi sikap jujur ya. Jadi jujur itu artinya tidak dusta. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan ya, perilaku dan ucapan kita itu tidak ada unsur kebohongan, sesuai apa adanya ya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah contoh pribadi yang jujur. Nabi Muhammad itu berperilaku jujur dalam setiap keadaan. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu mendapat gelar Al-Amin karena dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu sewaktu masih kecil kan mengembala kambing. Nah, ketika sudah besar, Nabi Muhammad itu diajak pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, sebagai seorang pedagang, Nabi Muhammad itu sangat jujur sekali anak-anak. Kalau misalkan barang dagangannya bagus, Nabi Muhammad akan mengatakan bagus kepada para pembeli. Kalau misalkan barang dagangannya ada yang cacat atau jelek atau rusak, beliau juga akan mengatakan yang sejujurnya kepada para pedagang, kepada para pembelinya itu bahwa barang dagangannya itu sudah rusak seperti itu. Nah, kemudian sifat jujur itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa misalnya? Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Misalnya kita rajin beribadah, sholat, mengaji, kemudian berbakti kepada orang tua, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Artinya kita harus lebih optimis saat melakukan sesuatu. Kita harus percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Kalau misalnya ulangan ya, kita harus percaya bahwa kita bisa mengerjakannya. Artinya kita tidak mencontek anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Yang ini jelas ya, kalau misalkan kalian sedang bermain dengan teman-teman, kalian harus jujur, tidak berkata bohong. Kalau bahasa kita itu tidak ngolah ke kawan ya. Nah, kemudian kalau kita bersikap jujur ada manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, kita akan mendapat pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan dipercaya orang lain. Yang ketiga, merupakan jalan ke surga. Dan yang keempat, hati kita menjadi tenang. Tahu nggak anak-anak, hati kita ini kalau misalkan kita berbuat keburukan atau berbuat tercela, dia akan berdebar, deg-deg seperti itu ya. Artinya kita berbuatnya salah. Kalau misalkan kita jujur, hati kita itu akan menjadi lebih tenang ya. Nggak percaya, coba kalian buktikan. Oke anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini ya tentang kejujuran. Nah, tugas kalian seperti biasa ada 2. Yang pertama, mencatat materi yang Ustazah jelaskan. Kemudian yang kedua, tugas kalian adalah ini ya, di halaman 30 ya. Di halaman 30 ini itu ada yang bagian ini anak-anak, tuh bagian tugas mandiri ini ya, tuh ya. Kalian kerjakan ini. Itu saja ya anak-anak tugas kalian. Tugas kalian itu saja. Kita doakan semoga corona segera berlalu. Jangan lupa Ustazah tunggu tugasnya sampai jam 8 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.